Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali lagi ke meme coins. Kita bisa lihat di sini masih merah merona, dan rata-rata yang masih bertanya kemungkinan besar karena dalam kondisi minus, dan banyak yang bertanya lebih ke bang, cut loss nggak bang ya? Ya, lagi-lagi gue ingatkan untuk meme coins ini, gue sudah bilang nggak tahu berapa juta kali, udah sampai berbusa mungkin ya, bahwa meme coins bukanlah shortcut bagi lo yang ketinggalan. Karena kalau gue lihat masih ada yang mindsetnya seperti itu ya. Dibilangin beli BTC ya, nggak mau beli BTC nggak akan kaya. Ya, tapi kalau lo semuanya memes jadi miskin, itu udah ada yang terbukti cukup banyak. Begitu. Jadi sekali lagi, meme coins ini bukan untuk para newbies, bukan untuk orang-orang yang TA-nya masih belepotan, fundamental nggak ngerti gitu ya, cuma ikut-ikutan, itu salah besar ya. Kalau masih newbie, gue sangat sarankan untuk BTC, maybe ETH, itu pun maybe begitu ya. Kalau lo sangat konservatif, lebih mending BTC aja begitu ya. Memes itu lebih cocok untuk orang-orang yang minimal intermediate lah, bisa TA, bisa fundamental, dan idealnya adalah orang-orang yang sudah profit di market begitu. Jadi portonya nggak merah merona begitu ya. Berarti mungkin yang sudah dari 2022, dari 2023 begitu, atau mungkin dari 2024 awal begitu, di mana awalnya mungkin nggak enak di sini sangkut ya, tapi sekarang udah profit. Itu bolehlah punya memes, tetapi dengan alokasi yang tepat. Kalau gue pribadi tidak menembus 10% ya. Jadi tidak menembus 10%, apalagi pre-sale. Pre-sale kalau bisa lebih kecil lagi, apalagi dalam kondisi sekarang mungkin ya, yang masih terus turun seperti ini, mungkin boleh dikecilin lagi. Biasa 5, sekarang mau dikecilin jadi 2% atau 2,5% juga boleh. Begitu. Tapi intinya alokasi yang menjadi sangat penting untuk kita bisa memitigasi resiko di meme coins. Begitu ya. Dan ya sebenarnya TP juga sangat penting ya, karena kalau lu kayak PP, lalu kayak Shiba, Doge, lu ngikutin di TCI dan udah ada TP-nya, harusnya sih udah tenang. Harusnya sudah tenang ya. Oke, sekarang kita akan bahas dua yang paling banyak ditanya, yaitu PP dan Fartcoin. Ya, untuk PP sendiri kondisinya ya jelas bearish ya. Dia lanjut membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan yang terakhir dia ke reject oleh struktur resisten di angka 0,001069. Dan EMA 20 juga sudah cukup dekat ya. Kemarin dia ke reject oleh 0,000995 sebagai resisten. Nah, maka dari itu kalau lo mau pertimbangkan untuk buka posisi short, boleh pasang limit di angka 0,000995 karena kemarin sudah terjadi retest pertama di resisten ya. Apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi shortnya, dan target TP boleh pertimbangkan yang konservatif di sini di 0,000952, yang lebih agresif di angka 0,00882 begitu ya. Posisi spot di angka 0,00882, lalu di 0,00785 ya. Itu yang terdekat lah, dua terdekat. Next, Fartcoin. Untuk Fartcoin gue sudah bahas di video meme coins yang dari zaman kapan ya, gue lupa. Pokoknya waktu dia udah dekat-dekat tembus ini deh. Udah dekat tembus ini gue udah bahas bahwa oke, ini punya potensi yang mirip seperti Manta ya. Kenapa? Karena ini sama-sama ya kesannya baru rilis lah begitu ya. Nah, saat Manta rilis dan dia kehilangan struktur awal seperti yang terjadi di sini nih. Di April 2024 kita sudah bahas bahwa stop, jangan akumulasi lagi spot. Karena bisa kena satu fenomena yang disebut sebagai catching a falling knife ya, kayak lu mencoba untuk menangkap pisau yang lagi jatuh begitu. Ya, in theory bisa-bisa aja lu nangkap begitu, tapi pada faktanya banyaknya yang ada malah tangan lu kena pisau dan berdarah begitu, dan ya akhirnya beneran kejadian begitu. Nah, si Fartcoin itu punya potensi mirip-mirip seperti Manta begitu, di mana dia kehilangan struktur awal waktu dia rilis begitu. Ini kan struktur awal nih ya. Tembus di sini, udahnya apa? Terus muntah darah begitu ya. Momentumnya jadi kacau begitu. Paling cuma dipakai buat orang-orang ya buka setup posisi futures dengan sebentar lah gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa Fartcoin gue udah bahas dari dia tembus di sini, jangan akumulasi spot dulu sampai terjadi reclaim. Kalaupun terjadi reclaim begitu. Dan faktanya apa yang terjadi? Ke-reject di sini ya, di tanggal 11 Februari ke-reject oleh struktur yang kita bahas kemarin. Begitu. So, this is bad untuk Fartcoin, dan kalau gue pribadi menyarankan jangan akumulasi spot. Begitu. Ada yang sempat tanya, "Bang, cut loss nggak, Bang?" Nah, gue harus tanya ke lu satu ya, itu pakai duit panas nggak? Kalau pakai duit panas sudah pasti cut loss ya. Lu mau tambah separah apa lagi
gitu. Kalau duit dingin, ya lu siap nggak dengan potensi kalau sampai si Fartcoin ini kayak Manta, begitu, di mana ya kena catching a falling knife, terus turun, begitu. Ini BTC udah sempat recover loh di sini ya. Ini kan ya April Maret memang turun ya, BTC juga turun. Tapi kalau lo mau lihat BTC itu kan mulai bangkit di sini nih, di Oktober lah kita anggap ya, Oktober. Nah di Fartcoin, bukan Fartcoin, Manta ya. Untuk Manta apa yang terjadi? Manta di Oktober adalah rally tipis, tapi ujungnya apa? Saat BTC membuat higher high bahkan new all time high ya di Oktober, November, Desember ya. Si Manta cuma membuat suatu lower high dan drop lagi membuat lower low. Ini dia kripto yang kena ya fenomena itu, catching a falling knife. Kalau lu siap dengan potensi terjadi seperti ini, ya nggak apa-apa, hold aja. Tapi kalau lu nggak siap dengan potensi seperti itu, atau resiko lah, bukan potensi lah, resiko seperti itu, ya tutup posisinya. As simple as that. Begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Fartcoin secara futuresnya, untuk secara spot ya. Jadi gue udah sangat tidak menyarankan untuk buka posisi spot. Tapi untuk futures masih boleh, karena kalau lihat secara volume masih besar ya. Fartcoin tuh volumenya masih berapa nih? Tuh, masih 80 juta US, which is not bad at all. Ya, jadi masih banyak yang trading untuk jangka pendek begitu. Nah, ngomongin soal trading jangka pendek, kita keluar setup posisi long sebenarnya. Retest 1, retest 2 ya. Nah, posisi long ini target TP-nya boleh pertimbangkan di sini ya, di angka 0,49 atau kalau mau lebih agresif di sini 0,576 ya. And by the way ini resisten sebenarnya ya, aku belum sempat update. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk PP dan Fartcoin ya, dan selanjutnya kita akan ke presale. Untuk presale ini ada Soleksi ya. Soleksi ini tuh layer 2 untuk Solana ya. Tapi walaupun dia sebutnya layer 2 untuk Solana, kalau gue pribadi ngelihatnya ini tetap menjadi suatu meme coins ya. Dan lu bisa lihat juga ini di marketingnya lebih kayak memes ya. Jadi kayak campuran PP sama Einstein mungkin ya kalau sekilas kita lihat ya. Tapi apapun itu ya dia bilangnya kedepannya akan menjadi layer 2 untuk Solana begitu ya. Nah, untuk si Soleksi ini sendiri sekali lagi kalau menurut gua sih, walaupun dia technically speaking ada fundamentalnya, ada utility-nya ke depannya ya. Buat yang lo nggak tahu, layer 2 ini tujuannya adalah untuk membuat main blockchain itu layer 1-nya itu menjadi lebih murah lah begitu. Sama kayak gini deh gambarannya. Kalau di Bitcoin ada Lightning Network, kalau di Ethereum ada banyak tuh ya. Dulu tuh ada Matic, terus ada juga Arbitrum, ada juga Optimism dan lain-lain begitu ya. Nah, mirip-mirip kayak gitulah kurang lebih gambarannya. Tetapi kalau sekilas gue lihat si Soleksi ini tetap lebih mendekati ke meme sebenarnya begitu. Karena dia tetap menggunakan juga di sini kayak ada maskotnya kayak si Pepe begitu ya. Jadi kalau menurut gue pribadi sini bisa di-treatnya tetap seperti kita men-treat presale meme coin saja begitu. Dan sekali lagi untuk presale ini ya, resikonya tuh bahkan signifikan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan memes begitu, makanya alokasinya bahkan lebih kecil lagi begitu, dan lebih bagusnya itu dia memakan alokasi dari memes. Jadi kan misalkan kita udah bilang tadi ya 10% tuh buat memes. Nah, tapi kalau lu pengen main presale juga jangan makan dari porto yang lain, tapi makan dari porto si memes. Jadi memes lu dikecilin sedikit begitu. Jadi misalkan ya kan lu punya dana 100 juta nih ya, 70 untuk BTC ya, atau 60, lu boleh pilih 70 atau 60. Nah udah gitu 20 atau 30 ya itu lu bisa masukin ke alts. Lebih bagus alts yang punya utility seperti kayak contoh BNB lah ya, apa aja kayak ada BNB, Solana ya, lalu apalagi Cardano begitu ya. Nah udahnya yang 10% itu bisa untuk memes. Nah tapi kalau lu putusin buat punya presale juga, itu makannya jatah memes, jangan makan jatah alts gitu karena resikonya besar gitu. Jadi ya boleh pertimbangkan maksimum 5%, tapi ya kalau sekarang nih lagi kayak gini kondisinya mungkin mau dikecilin sedikit jadi cuma 2% atau 2,5% juga boleh gitu. Tapi intinya lo harus sadar bahwa presale ini resikonya cenderung signifikan lebih besar dibandingkan even memes begitu ya, apalagi memes seperti kayak PP dan kawan-kawan itu juga gede resikonya kan, ini lebih gede lagi. Karena lu bisa lihat di sini secara market cap masih cukup kecil. Begitu ya, maka akan gampang untuk kebanting maupun ngepump. Nah, kita nggak cuma bisa berharap sama ngepumpnya aja. Kita harus siap juga kalau sampai amit-amit ngedump. Begitu. Dan kalau gue pribadi melihat presale ini sebagai apa ya? Jadi kalau gue sih, wah ini gimana nih? Utility apa? Nggak guna. Serius, presale nggak guna utility dan lain-lain. Yang penting apa? Ada hype-nya. Udah dia listing, lu beresin TP modal
minimal TP modal. Begitu. Ya supaya apa? Supaya bisa nanti dicari ke presale selanjutnya lagi, yang selanjutnya lagi dan selanjutnya lagi. Begitu. Ya, tapi sekali lagi gue ingetin, untuk presale dan memes ini bukan untuk para newbies, bukan untuk orang yang nggak ngerti TA, nggak ngerti fundamental, ya. Karena menurut gue sama sekali tidak cocok. Begitu. Ujung-ujungnya kalau lu yang belum ngerti apa-apa masuk ke memes, masuk ke presale, itu lu akan jadi makanan aja, makanan para bandar begitu ya, makanan para orang-orang yang sudah lebih mengerti. Begitu. Ya, jadi sekali lagi untuk newbies, ini nggak cocok buat lo ya. Kalau lu benar-benar buta, semuanya buta, mendingan fokus BTC aja. Begitu ya. Oke. Beres, itu kurang lebih untuk hari ini ya. Selanjutnya kita mungkin akan sedikit ke reminder aja ya, reminder lagi bahwa rasio portofolio itu sangat penting, sangat penting ya. Lu tinggal pilih mau 70-30 atau 60-40 begitu ya. Dengan cuma sesimpel itu aja, lu akan jauh lebih tidak stres. Begitu. Dan ya sayangnya orang-orang yang mau 70-30 atau 60-40 tuh yang sudah kena getahnya dulu. Ya lagi-lagi ada yang sering bilang guru terbaik adalah rasa sakit begitu. Jadi ya mungkin orang-orang baru mau mengikuti cara 60-40 70-30 itu saat sudah nyobain jatuh dulu begitu. Ya tapi nggak apa, yang penting mau berubah begitu. Karena kalau sudah punya mindset yang tepat, ya ujung-ujungnya bisa profit. Dan profitnya bisa dari apa aja, bisa dari BTC, alts maupun memes. Jadi boleh profit di memes, di alts, di BTC, itu sama aja kok, sama aja enaknya. Tapi lu harus ingat resikonya sangat berbeda. Begitu aja. Ya, jangan sampai lu kemakan dengan kata-kata, lu kebayang nggak kalau memes ini, memes A, memes B, memes apapun lah ya, kalau sampai sudah Bitcoin, sampai sebesar Bitcoin, nggak, tidak akan terjadi begitu ya, karena di cycle dulu banyak sekali yang kemakan dengan bullshit itu dan ancur-ancuran begitu. Kadang-kadang gue sedih juga ngelihatnya ya, tapi ya seperti yang gue bilang tadi, kadang-kadang memang guru paling efektif, guru paling hebat adalah rasa sakit. Jadi ya kalau buat lo yang belum kena rasa sakitnya, belum salah nih ya, nah coba pertimbangkan, karena sudah banyak sekali korbannya orang-orang yang kemakan dengan narasi yang kurang tepat. Jadi kita harus kita tuh harus menempatkan segala sesuatu tepat pada posisinya. BTC ya BTC, alts ya alts, memes ya memes. Jangan kita bermimpi memes kita akan sebesar BTC ataupun vice versa. Kita berpikir memes ini resikonya sama kayak BTC. No, very different ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.